Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam lembut budaya dan salam harmoni. Sebelum kita mulai presentasi mengenai produk Soul Connect, yakni permainan kartu, angka baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM belakang 1029, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Natalia Intan Pratiwi dengan NIM 2117051021. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sunarti dengan NIM 2117051028. Perkenalkan, nama saya Enadia Berginting dengan NIM 2117051036. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Dalam produk kami untuk mata kuliah kewirausahaan, itu kita akan dibagi menjadi beberapa bagian, yakni dari latar belakang, produksi, pemasaran, dan juga anggaran keuangannya. Untuk latar belakang akan dipresentasikan oleh Intan. Untuk Intan dipersilakan. Terima kasih Rama atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin menyampaikan mengenai latar belakang dari usaha Soul Connect, di mana seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, banyak dampak yang signifikan terhadap interaksi sosial di dalam masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan media sosial, seseorang dapat berkomunikasi jarak jauh, memperluas jaringan sosial, serta memperoleh dan menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat. Namun di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dan media sosial ini tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif jika penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Nah, salah satu dampak negatif penggunaan sosial media secara berlebihan yaitu kurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Kemudian juga ketergantungan terhadap media sosial, serta masalah kesehatan mental lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketika seseorang menghabiskan waktunya untuk menjelajah di media sosial, tidak akan ada waktu untuk mereka dapat berinteraksi di dunia nyata, dan ini akan berdampak pada menurunnya kualitas interaksi sosial, serta menurunnya juga keterampilan seseorang dalam berinteraksi. Nah, dewasa ini ketika seseorang menghabiskan waktu berkumpul bersama di dalam suatu kelompok pertemanan atau dengan pasangan atau dengan orang-orang terdekat, seringkali waktu yang dihabiskan itu tidak berkualitas karena seperti yang tadi saya paparkan bahwa waktunya digunakan untuk berselancar di media sosial, bukan untuk bertukar cerita dan saling mengenal satu sama lain. Padahal interaksi sosial ini sesungguhnya ada di dunia nyata, bukan di dunia maya ataupun media sosial. Nah, sering kita temui bahwa akhir-akhir ini orang mengunggah foto kebersamaannya dengan teman ataupun pasangan, namun tidak ketika mereka bersama sibuk dengan gawai dan media sosial masing-masing, bahkan tidak saling bertukar cerita hingga menghabiskan waktu mereka. Nah, kami di sini menawarkan agar kualitas interaksi sosial yang sehat dapat dilakukan, karena ini sangat penting untuk membatasi penggunaan media sosial saat berkumpul bersama dengan orang lain. Dan akan lebih baik jika fokus pada interaksi sosial yang intens dan juga langsung, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih erat dan sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat saling mengenal dan bercerita satu sama lain dengan cara yang berbeda dan sangat menyenangkan dengan menggunakan suatu kartu permainan. Kartu permainan seperti Uno ini sangat menyenangkan dan sudah banyak kita tahu. Namun ketika kita menggunakan produk Soul Connect, kita dapat bermain sambil bertukar cerita dan juga saling mengenal satu sama lain. Dan Soul Connect ini merupakan kartu permainan yang berisi pertanyaan mengenai suatu topik yang didesain untuk membantu orang-orang memulai suatu obrolan guna lebih mengenal satu sama lain dengan teman, kerabat, ataupun juga pasangan. Nah, kartu ini juga memungkinkan seseorang untuk lebih terbuka dan dapat berbagi pengalamannya kepada orang-orang terdekat sehingga hubungan antar individu akan semakin erat dan akrab. Kartu yang serupa memang sudah banyak dijual di pasaran, namun topik obrolannya hanya sebatas untuk pasangan. Nah, oleh karena itu, di sini kami, Soul Connect, melakukan inovasi untuk memperluas topik obrolan dengan membuat berbagai edisi kartu, mulai dari edisi Deep Talk,
edisi PDKT dan juga edisi kampus. Sehingga tidak ada pesaing di kota tempat produksi kami dan sasaran kami yaitu masyarakat umum, khususnya Gen Z yang merupakan anak muda dengan kisaran usia 11 sampai 26 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan produk kami akan dipasarkan secara online dengan menggunakan platform media sosial yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan atas pemaparan mengenai latar belakang dari permainan kartu Soul Connect. Selanjutnya ini di bagian produksi itu akan saya jelaskan secara langsung, di mana dalam tahap produksi pembuatan kartu Soul Connect ini kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, kedua adalah percetakan dan pemotongan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Di persiapan alat dan bahan, dalam permainan kartu ini usaha kami itu tidak terlalu menyiapkan beberapa alat-alat ataupun bahan-bahan yang cukup rumit, yaitu dari kami sendiri menyiapkan bahan berupa art paper sebanyak seperlunya. Lalu untuk desain kartu sendiri dari kami sudah menyiapkan dan tinggal mencetaknya di dalam art paper. Nah, dan alat-alat yang dibutuhkan itu hanya gunting dan pemotong kertas saja. Selanjutnya adalah di bagian percetakan dan pemotongan, itu kami bekerjasama dengan salah satu percetakan yang ada di sekitaran Singaraja, yakni Green Photocopy, di mana kami sudah bekerjasama dengan mereka dan bermitra dengan sehingga memudahkan kami dalam melakukan percetakan, lalu sekaligus sebagai pemotongan. Untuk pemotongan sendiri itu kami sendiri yang melakukan pemotongan secara bersama dengan tim. Lalu dalam setiap kartu itu berisi 40 kartu dan 40 kartu setiap deck, di mana 39 merupakan kartu permainannya dan 1 kartu merupakan petunjuk permainan. Selanjutnya adalah di bagian pengemasan. Pengemasan ini sendiri tidak menggunakan pembungkus kartu yang biasanya seperti Uno dan lainnya berbahan dasar kardus. Dan setelah pengemasan atau packaging, produk sudah siap untuk dipasarkan. Baik, segitu saja pemaparan dari saya terkait produksi. Selanjutnya ini aspek pemasaran akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek pemasaran. Nah, dalam aspek pemasaran ini yang pertama akan saya jelaskan yakni jenis produk yang ditawarkan. Jadi kami menjual produk di bidang industri kreatif dan produksi, yaitu kartu permainan dengan dengan 3 edisi, yakni kartu edisi kampus, kartu edisi Deep Talk, dan kartu edisi PDKT dengan nama Soul Connect. Nah, jadi jenis produksi yang ditawarkan merupakan kartu permainan yang dimainkan secara berkelompok dan masing-masing yang menang akan mendapat poin. Jadi produk ini merupakan salah satu produk yang sedang tren di kalangan masyarakat. Next. Selanjutnya masuk ke kegunaan produk. Nah, produk dari Soul Connect ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama yaitu dapat digunakan dan dimainkan ketika berkumpul bersama teman-teman. Kemudian dapat dijadikan sebagai penghilang rasa bosan, serta dapat mengurangi kegiatan bermain gadget. Karena dengan bermain kartu permainan ini, kita dan teman-teman kita dapat melupakan gadget sejenak. Jadi, seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini, anak muda sekarang ini sudah sangat ketergantungan terhadap gadgetnya. Seperti udah banyak berita-berita yang anak-anak atau para remaja yang kecanduan atau terkena sindrom game online. Next, Ram. Selanjutnya pada media pemasaran. Dalam memasarkan produk, kami menggunakan sistem online dengan metode pre-order atau pesan terlebih dahulu melalui sistem digital marketing. Nah, platform digital marketing yang kami gunakan yang pertama itu WhatsApp Business, yang kedua Instagram, dan ada Facebook. Nah, sehingga bagi para konsumen yang ingin memiliki kartu Soul Connect ini dapat langsung menghubungi kami melalui media sosial yang tertera seperti Instagram Soul Connect. Next, Ram.
Nah, selanjutnya aspek pemasaran dalam mitra produksi. Jadi mitra produksi yang sudah kami ajak bekerja sama adalah Green Photocopy. Dan konsumen yang menjadi target pasar kami adalah seluruh lapisan masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas. Namun, kami lebih menekankan kepada kalangan remaja dan juga mahasiswa di daerah Singaraja khususnya karena kita bertempat di Singaraja. Nah, kenapa demikian? Karena didasarkan eh, mereka-mereka lah yang biasanya sering bosan dan sering berkumpul dengan teman-teman mereka, baik itu teman kampus maupun teman sehari-hari. Nah, sehingga produk ini kami yakini dapat mengurangi kebosanan serta dapat mengurangi kegiatan bermain gadget karena kegiatan akan teralihkan seketika kepada permainan kartu ini. Karena seperti yang kita lihat banyak remaja dan mahasiswa saat ini yang sudah sangat ketergantungan terhadap gadgetnya masing-masing, yang tentunya ini akan memberikan eh, dampak negatif terhadap mereka. Selanjutnya, Ram. Kemudian wilayah pemasaran. Jadi wilayah pemasaran dan pendistribusian dari produk Solconnect ini akan dilakukan di wilayah Kota Singaraja khususnya dan juga bisa di luar daerah Kota Singaraja karena promosi kami dilakukan melalui media sosial yang tentunya masyarakat umum dapat mengaksesnya dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Jadi siapa saja bisa memesan kartu Solconnect ini dan kita akan mendistribusikannya kepada konsumen. Selanjutnya, Ram. Selanjutnya ada peta persaingan. Eh, jadi eh, eh, jadi usaha serupa belum banyak kami temui khususnya di Singaraja. Namun yang hampir sama yang kami temukan di media sosial seperti kartu tour order yang kita ketahui sudah cukup banyak peminatnya. Jadi kelebihan dari kartu tour order ini adalah produk mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan kekurangannya menurut kami merupakan penggunaan kertas dan tinta yang mudah luntur serta hanya menyediakan satu edisi saja. Namun, kelebihan dari produk kami ini yang pertama yaitu menggunakan tinta dan warna yang tidak mudah luntur, serta produk kami ini memiliki 3 jenis edisi yang berbeda. Yang pertama yaitu kartu edisi kampus yang dapat kita mainkan bersama teman-teman kita di kampus yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang dunia perkuliahan yang dirasakan. Kemudian yang kedua yaitu kartu edisi TikTok yang bisa kita mainkan bersama sahabat serta pasangan kita untuk mengetahui bagaimana kita saling mengenal satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu kartu edisi PDKT. Nah, kartu ini biasanya bisa dan dapat kita main bersama gebetan untuk menghabiskan waktu bersama. Jadi kartu-kartu ini, jadi kartu pertanyaan Soul Connect ini dapat kita mainkan di pasangan kita. Selanjutnya, Ram. Selanjutnya dalam aspek pemasaran itu terdapat potensi pemasaran. Jadi produk kami, produk Soul Connect ini memiliki potensi yang cukup besar dalam hal pemasaran karena kita sebagai mahasiswa yang menetap di Singaraja dan juga karena kita melakukan pemasaran melalui media sosial sehingga lebih banyak yang akan mengetahui produk ini. Nah, tentunya melalui pemasaran melalui sosial media dapat memudahkan proses promosi dan mobilitas penjualan produk kartu dari Soul Connect ini. Nah, selain itu juga saing dari usaha ini baru beberapa saja di Singaraja ini sehingga usaha ini akan dapat berkembang pesat. Next. Nah, yang terakhir dalam aspek pemasaran yaitu rencana jumlah dan harga. Merencanakan pada bulan pertama akan memproduksi sejumlah 60 kotak kartu, di mana masing-masing edisi kartu diproduksi sebanyak 20 kotak. Nah, dengan harga per kotaknya adalah 35.000 per kotak dalam setiap edisinya. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau ini bagi kalian pelajar maupun kami berharap banyak konsumen yang akan tertarik.
eh, dan produk yang kami pasarkan ini cukup murah sehingga kami harap banyak yang akan tertarik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke aspek ekonomi dan keuangan, di mana dalam aspek ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sunarti. Untuk Sunarti dipersilakan. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi dan keuangan. Nah, jadi yang pertama mengenai perkiraan pendapatan per bulan. Nah, jadi dalam usaha ini kami rencananya akan memproduksi 3 jenis kartu. Yang pertama edisi kampus, kemudian ada edisi Big Talk, dan ada edisi teman. Yang mana dalam setiap edisi itu kami rencananya akan memproduksi sebanyak 20 kartu, 20 kotak, yang mana harga setiap kotaknya tersebut adalah 35.000. Sehingga dari ketiga jenis kartu ini, estimasi perkiraan pendapatan kami per bulan adalah sebesar Rp2.100.000. Nah, selanjutnya mengenai total pengeluaran per bulannya ini, kami rencanakan sebesar Rp1.595.000, sehingga total laba bruto per bulan kami didapat dari 2.100.000 dikurangi 1.595.000 ini, laba bruto per bulannya yaitu sebesar 505.000. Nah, jadi untuk perkiraan biaya produksi alokasi selama 1 bulan, yang pertama mengenai anggaran peralatan penunjang. Nah, jadi dalam usaha ini kami memerlukan peralatan 1 buah gunting dengan harga Rp15.000. Selanjutnya, untuk anggaran bahan habis pakai per bulannya, kami hanya menggunakan 2 jenis bahan. Yang pertama yaitu kertas art paper A4 sebanyak 180 lembar dengan harga satuannya Rp3.000, sehingga totalnya yaitu Rp540.000. Kemudian untuk kotak kemasannya sendiri sebanyak 60 buah, yang mana harga per buahnya itu seharga Rp2.000, sehingga untuk totalnya yaitu sebesar Rp120.000. Nah, sehingga untuk total anggaran bahan habis pakai per bulannya yaitu sebesar Rp660.000. Nah, selanjutnya untuk rincian biaya lainnya, yang pertama mengenai transportasi pembelian alat dan bahan ini sebesar Rp20.000. Kemudian untuk biaya printnya, kami rencananya mengeprint sebanyak 1.800 dengan harga Rp500, sehingga totalnya menjadi Rp900.000. Nah, jadi total rincian biaya lainnya ini sebesar Rp920. Nah, sehingga dari peralatan penunjang dan bahan habis pakai serta biaya lainnya didapatkan total pengeluarannya itu sebesar Rp1.595.000. Next slide, Ram. Nah, selanjutnya untuk perhitungan benefit cost ratio-nya, yang pertama 2.100.000 ini adalah total penjualan perkiraan pendapatan kita selama sebulan itu dibagi dengan total biaya, sehingga didapatkan hasil sebesar 1,3166. Nah, jadi setiap pengeluaran EP1 kita akan memperoleh pendapatan sebesar 1,3166 keuntungan. Nah, selanjutnya untuk perhitungan payback periodnya, jadi itu didapat dari 2.100.000 dibagi dengan 505.000, yang mana hasilnya itu adalah 4,2. Nah, jadi nilai PBP menunjukkan nilai 4,2 ini artinya bahwa biaya investasi terhadap usaha ini akan kembali selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian selanjutnya perhitungan ROI. Nah, jadi perhitungan ROI ini didapat dari 505.000 dibagi dengan 1.595.000 dikali 100%, itu hasilnya sebesar 31,66%. Nah, jadi dana sebesar Rp1.595.000 yang disalurkan selama 1 bulan masa produksi, maka akan memperoleh keuntungan sebesar
31,66%. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu perhitungan break even point. Nah, jadi BEP ini dicari dengan VC ini adalah fixed cost-nya, kemudian dibagi dengan 1 kurang VC ini adalah variable cost-nya, dan S ini adalah total penjualannya. Nah, sehingga 15.000 dibagi 1 kurang 690.000 dibagi 2.100.000 itu mendapat hasil 21.865. Jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa keuntungan minimal yang harus dicapai dalam 1 kali produksi dalam 1 bulan adalah sebesar Rp21.865 dari setiap analisis keuntungan total sebesar Rp21.865. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sunarti. Karena presentasi kami sudah selesai, kami dari tim Soul Connect meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya selaku moderator menutup dengan para Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.